serta orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Dan insyaallah di pagi hari ini seperti yang sudah Anda infokan kemarin, kita akan belajar sedikit tentang i'rab. I'rab, yakni di sini kita hanya sekedar tahu saja, jadi nggak sampai detail tandanya apa, kenapa, dan bagaimana. Enggak, paling hanya misal hada kitabun. Hada adalah mubtada, kitabun khabarnya. Cukup. Hada mudzakkar, kitabun mudzakkar. Itu syarat dari mubtada khabar. Paling hanya seperti itu, nggak sampai detail tandanya. Misalkan khabar kitabun itu apa? Marfu. Tandanya apa? Tandanya dhammah. Kenapa dhammah? Karena ada isim mufrad. Enggak seperti itu. Enggak sampai seperti itu. Cukup ada apa? Mubtada. Khabarnya mana? Kitabun. Sudah cukup. Jadi untuk i'rabnya hanya sampai itu aja. Kemarin sudah Anda berikan tugas ya untuk mengerjakan tamarin, latihan-latihan. Fadhol, siapa yang mau baca untuk tamarin? Antum baca, nanti antum sekaligus terjemahkan dari tamarin. Iqra waktu. Tadi mubtada khabarnya yang mana? Dalika rajul itu mubtada khabar. Apa mubtada doang? Iya, khabarnya mana? Kalau dalika mubtada khabarnya mana? Mudarisun. Ar-rajul apa tuh? Badal. Jadidun naatnya. Man'utnya yang mana? Mudarisun. Nah. Terus nomor 3. Ada darsun sahlun. Ada mubtada darsun khabar sahlun man'ut. Nah. Artinya? Pelajaran ini yang mudah. Ini pelajaran yang mudah. Ini adalah pelajaran yang mudah. Terus nomor 4. Sebagai apa? Itu masih bingung ya? Tada. Terus sahirun. Man'ut. Naatnya yang mana? Tajirun naatnya. Man'utnya syahirun. Naat itu artinya apa? Naat sifat. Tajirun tadi naatnya. Betul? Syahirun artinya apa? Terkenal. Kira-kira tajirun pedagang, syahirun terkenal. Kira-kira yang sifat itu yang mana? Pedagang atau terkenalnya? Menurut antum? Terkenal kan? Bahasa Arabnya sifat apa? Naat. Berarti naat yang mana? Tajir apa syahir? Syahir. Tajir berarti sebagai man'ut yang disifati. Paham? Jadi dari sisi makna aja, nanti kira-kira pas nggak gitu. Terus nomor 5. Muhandisun sebagai khabar dan man'ut
Artinya sekalian, takutnya ada yang nggak tahu artinya. Terus bahasa yang sulit. Terus at sokbah. Bentar. Ini apa namanya? Bisa dua-duanya, bisa sokbatun, sukbah juga bisa. Susah ya, sulit. Sokbun. Terus nomor 7. Itu kenapa pakai tamar butoh? Kenapa? Karena lugo. Sifat harus mengikuti yang disifati. Kalau yang disifatinya muannas, ya otomatis sifatnya muannas. Kalau yang disifatinya laki-laki, ya sifatnya juga laki-laki. Kayak darsun, kan mudzakkar laki-laki, maka pakainya sahlun, bukan sahlatun. Menyesuaikan saja. Nomor 7. Gimana? Goniun man'ut. Naatnya rojulun. Rojulun artinya apa? Goniun kaya. Rojul laki-laki, goniun kaya. Naat artinya apa? Sifat. Tadi rojulun naat, sifatnya laki-laki. Nah, rojul itu yang disifati, goni sifatnya kaya, laki-laki yang kaya gitu. Terus jawabannya? Tidak, saya laki-laki miskin. Fakir itu sebagai apa? Sifat. Dari mana? Dari rojulun. Nomor 8. Sani al-qadiratu qarinatu qabilatun al-qadiratu salam madinatun khabar qabilatun sifat. 6. A'anta mudabisul qabih la ana mudabisul qabihun anta mutada mudabisul khabar qabihun qadimun ma'at dari mudabisul ana mutada mudabisul khabar jadi ma'at dari mudabisul. 6. Nomor 10. Mana? Ini wajah. Nah, pertanyaan anak, kenapa antum gak tanwin? Apa mamnu semua? Mamnu minus soft semua? Boleh nggak kalau anak bacanya ahamidun
kayak gitu, apa nggak boleh? Ya, misal anak pengen baca ahamidun, itu boleh apa enggak? Pada senangnya di belakang, kenapa nggak di depan sih? Di depan panas. Enggak. Pertanyaan anak cuma jawabannya cuma dua doang. Boleh atau enggak? Hamid. Boleh enggak anak ngomong ahamidun ditundun gitu, ditanwin, boleh enggak? Ini di si soal ini anak bacanya begitu, hah? Boleh. Terus kenapa antum enggak tanwin? Apa dua-duanya boleh? Ingat, isim-isim yang nggak boleh ditanwin apa saja? Yang antum tahu? Setahunya aja, nggak harus semua. Semua lebih bagus. Yang nggak boleh ditanwin ya, nggak boleh dibaca an, un ataupun in. Itu apa? Apa saja yang antum tahu? Isim nakiroh. Betul Pak Jilani, isim nakiroh nggak boleh ditanwin, nggak boleh dibaca an, in ataupun un. Betul? Betul atau tidak? Baru jawabannya gampang ya. Betul, tidak. Hah? Salah. Salah katanya. Isim ma'rifat. Yang mana? Iya, yang mana? Muhammadun isim ma'rifat bukan? Makin tambah pusing ya. Aduh. Enggak, santai aja. Jangan tegang ya, tenang aja. Jadi yang dulu pernah Ana sampaikan, antum catat nggak? Siapa? Di sini yang Ana dulu pernah merangkum, antum catat. Irfa'yat. Angkat tangannya. Ana pengen tahu doang, tenang aja, nggak Ana omelin. Ana cuma pengen tahu doang. Yang di video itu loh. Berapa coba irfa'yat? Anda pengen hitung 1, 2, 3, 4 orang ya. Nah, la basa bi. Nah, yang nggak nyatet berarti tidak hafal ya. Anda tanya ya, boleh? Boleh? Yang paling depan dulu. Yang nggak boleh ditanwin apa saja? Isim ma'rifat. Yang mana? Muhammad isim ma'rifat bukan? Yang nomor 4 Muhammad. Enggak ada di sini. Anda cuma nanya doang. Isim yang nggak boleh ditanwin itu apa saja? Isim ma'rifat. Iya, Anda tanya. Muhammad isim ma'rifat bukan? Ma'rifat tapi nggak ada alif lam. Iya, terus kalau Anda nulis Muhammadun berarti salah dong. Betul. Loh, katanya nggak boleh ditanwin. Kan Anda tanya, isim apa yang nggak boleh ditanwin? Anda bilang isim ma'rifat, betul? Betul. Sekarang Anda tanya, Muhammad itu isim ma'rifat bukan? Betul. Lah Anda nulis Muhammadun, salah apa benar? Betul. Lah betul lah. Gimana antum? Antum ngebantah statement antum sendiri. Gimana penjelasannya? Berarti nggak ada alif lam, nggak boleh ditanwin. Hah? Lah gimana? Yang benar gimana? Coba ulangi lagi. Isim yang nggak boleh dibaca an ataupun in ataupun un apa saja? Pertama, Isim ma'rifat. iya, anak betul isim ma'rifat. Anak tanya sama antum, isim ma'rifat. Muhammad isim ma'rifat bukan? Nama orang. Iya. Kenapa itu dibaca ditanwin? Dun. Nggak ada alif lamnya. Hah? Nggak ada alif lamnya. Kalau nama orang nggak ada alif lamnya. Berarti jawabannya jangan itu. Antum jawab isim yang ada alif dan lamnya. Kan selesai. Anda nggak bakal nanya lebih detail. Iya nggak? Nah. Terus kedua, Ya munada. ya isim munada. Bukan ya-nya, ya-nya emang enggak. Terus Terus sebagai idofah. idhofah yang mana? Yang kedua, pertama. Pertama. Yang pertama, mudhofnya. Terus ada lagi?
Udah. Dah? Hafal? Walaupun nggak hafal minimal 1, 2 ngeh gitu. Coba ulangi. Yang pertama, kalau ke satu dah dari yang udah disampaikan. Yang pertama, yang nggak boleh ditanwin ya. Apa? Yang mana? Kan udah dibilangin, jangan sebut itu. Ma'rifat itu, Nah, kalau yang ada alif lam atau yang nggak ada? Isim yang ada alif lamnya atau yang nggak ada alif lamnya? Nggak ada. Itu nggak boleh ditanwin. Iya, benar. Antum kalau nulis kitabun, kitabu atau kitabun, lah itu ditanwin. Loh kan ngebantah lagi kan? Antum tuh ngebantah apa yang sudah antum sampaikan sendiri. Itu pelajaran dulu sekali. Ana kalau ngomong itu selalu ana sampaikan apa? Apabila ada isim yang ada alif lamnya, haram antum tanwin. Iya enggak? Coba antum lihat video-video udah berlalu, pasti ana ngomong begitu. Itu. Jadi ana enggak ngomong ma'rifatnya, enggak. Ana cuma sampaikan kalau ada isim yang dikasih alif lam, maka enggak boleh antum tanwin. Ana ngomong begitu. Karena nanti kalau ditanwin nggak bisa, susah bacanya. Contoh, al-kitabu, nggak boleh antum baca al-kitabun, nggak bisa. Itu. Jadi bukan isim ma'rifatnya, isim yang dikasih atau diawali oleh alif dan lam. Paham? Terus ada lagi? Ada lagi nggak? Sudah itu aja. Ya sudah. Minimal 1 lah. Antum nyantol gitu loh. Jadi kalau kata ulama tuh, kalau antum gak bisa ambil semuanya, jangan antum tinggalkan semuanya. Ambil walaupun sedikit. 1. Ada 4, minimal dapat 1. Jangan sampai ada 4, 1 pun gak masuk gitu loh. Jangan. Baik, lanjut ke sini soal yang tadi. Jadi bacanya gimana? Ahamidu atau ahamaidun? Terus? Kasla? Jangan disukun. Kasla? Nu atau nun? Ini kaslan. Dia itu salah satu dari mamnu minas sarf. Dia nggak boleh ditanwin. Kaslanu. Ini 1 lagi tambahan. Kalau kemarin kan nama perempuan lebih dari 3. Ini tambahnya 1 lagi. Isim yang polanya seperti ini. Fa'lanu. Polanya begitu. Kaslanu, jau'anu, atsyanu, ghadbanu, mal'anu. Bunyi-bunyinya begitu. Anu. Jadi kalau ketemu isim yang polanya begitu, nggak boleh ditanwin. Maksudnya antum nggak tahu wazan ya? Ya bentuknya begitu. Fa'lanu, jau'anu, atsyanu, begitu bunyinya. Ya, jangan ditanwin. Dia termasuk mamnu minas sorfi, isim yang nggak boleh ditanwin. Terus la jawabannya? Talibu. Mujita itu di atas kan ada itu di soal cerita ada harokatnya itu. Mujita dun. Coba antum ulangi yang kencang. Huwa. Terus huwa talibun mujtahidun. Artinya sekarang siswa yang
Malas. Terus jawabannya? Dia saya ngaji. Siswa aja, jangan mahasiswa. Terlalu tinggi banget. Siswa yang rajin. Sekarang Hamid, dia sebagai apa? Di sini. Mbak Antum belum paham? Kalau belum paham, belum. Hamid sebagai apa dia? Paham nggak? Pertanyaan Ana? Nggak. Nah yaudah, nggak gitu, biar nanti nggak kelamaan. Ayo Antum. Hamid sebagai apa? Hah? Nah yaudah gitu, belum paham, biar cepet itu, nggak kelamaan. Ayo Bupati, Hamid. Hah? Gimana? Mubtada khobar. Terus tolib sebagai apa? Hamid mubtada khobar, tolib sebagai apa dong? Hah? Apa? Man'ut. Khaslan sebagai naatnya. Mubtada dan khobar itu satu kata atau beda? Mubtada khobar. Tadi kan antum katakan Hamid adalah mubtada khobar. Itu berbeda makna apa enggak? Mubtada dan khobar atau satu kata? Kayak pintu masjid itu kan satu kata. Nah itu mubtada khobar satu kata atau beda? Mubtada sendiri, khobar sendiri. Yang antum tahu gitu aja. Enggak tahu sudah, enggak. Kan enak tuh pertanyaannya. Pertanyaan Ana, antum tadi jawab Hamid adalah mubtada khobar. Yang Ana tanya, mubtada khobar itu satu kata, kayak pintu masjid, itu kan satu kata. Seperti itu atau bukan? Atau mubtada sendiri, khobar sendiri? Mubtada yang mana? A mubtada, terus Hamidnya khobarnya. Masya Allah. Mubtada khobar, siapa yang tahu kaidahnya? Hah? Ma'rifat ketemu nakiro. A itu apa? Itu isim apa? Isim ma'rifat. Hah? Hamid itu apa? Nakiro apa ma'rifat? Itu saja udah selek. Itu udah gak nempel. Jadi di sini Hamid dialah sebagai mubtada. Dia kan ma'rifat. Nakiro yang mana? Ya tolib. Tolibun itu nakirohnya. Ma'rifat ketemu nakiro. Mubtada khobar. Kaslan nakiroh lagi. Kemarin Anda sampaikan nakiro ketemu nakiro. Naat man'ut. Ataupun nanti kalau udah ketemu ma'rifat sama ma'rifat. Taib. Yang kedua, do fil faraghi fil jumalil atiyati na'tan munasiban. Letakkan di dalam tempat yang kosong dalam kalimat berikut ini na'at yang sesuai, sifat yang sesuai. Jadi antum dikasih sifat yang sesuai. Contoh nomor 1, Khadijatu thalibatun. Misalkan dia rajin, berarti mujtahidun atau mujtahidatun. Nah, mujtahidatun. Kenapa? Karena man'utnya itu muannas, thalibatun. Jadi sifatnya harus muannas juga. Semuanya muannas semua, dari Khadijah sampai mujtahidatun. Nah, nomor 2 sekarang, fadhol, siapa? Bebas ya, sifatnya bebas. Yang penting pas.
Naam. Nomor 3. Naam. 4. Al-usfuru ta'irun shagirun. Naam. Burung pipit adalah burung yang kecil. Kecil. Nomor 5. At-tufahu faqihatun ladidatun. Apel buah yang lezat. Nah, ini nomor 5 kita lewatin dulu ya. Itu ada pengecualian ya. Kalau antum lihat, menurut antum dengan yang antum sudah pelajari bertentangan nggak? Ya, Nah, ada lagi nggak yang rasanya bertentangan? Siapa? Selain Abu Royan, antum. Ada lagi nggak? Nomor 5. Antum merasa aneh nggak? aneh. Yang lain nggak? Terima aja. Ada yang aneh nggak? Oh, belum tahu. Yang lain? Belum tahu. Nomor 5 tuh. Hah? Oh, bingung. Berusit? Aneh. Ada lagi? Boleh? Nomor 5. Oh, cari dulu. Nggak ada. Kameramen? Terus? Janggal kan menurut antum? Janggal kan menurut antum? Padahal antum belajarnya apa? Kalau ada isim ma'rifat, at-tufa kan isim ma'rifat, ada alif lam. Iya kan? Terus faqihatun gak ada alif lam, nakiro. Ma'rifat ketemu nakiro disebut apa? Mubtada dan khobar. Syaratnya apa? Apanya? Jenisnya. Mudakar, nakiro, nakiro. Di sini enggak. Pertamanya mudakar, terus kemudian muannas. Beda, berselisih. Ini pengecualian. Jadi kaidah yang sudah antum pelajari itu hanya berlaku pada isim mushtaq. Kalau isim jamid seperti ini enggak berlaku kaidahnya. Apa itu isim mushtaq, isim jamid? Udah lupakan dulu. Intinya ada pengecualian. Jadi seperti apa ya dulu yang Ana sampaikan ke antum ya. Astagfirullah. Apa ya? Hah? Ya, itu kidrun. Kidrun itu kan tulisannya mudakar, tapi hukumnya muannas. Jadi seperti itu. Ada pengecualian. Itu menyelisih nggak apa yang antum pelajari? Kan menyelisih. Antum taunya, lu katanya isim muannas itu kalau diakhiri ta marbuto atau nama perempuan, iya kan? Kalau itu kidrun bukan nama perempuan, nggak ada ta marbuto, kok dihukumi muannas? Iya kan? Menyelisih kan? Ya hampir mirip seperti itu. Di sini juga sama. Karena isimnya isim jamid. Jadi boleh. Dia itu nggak sesuai dengan kaidah mudakar muannas. Kayak dalam kitab usul salasah, at-tauhidu salasatun. Tauhid adalah 3. At-tauhidu itu kan mudakar. Salasatun ada tamar butuh tuh, muannas. Mudakar muannas. Padahal itu mubtada dan khobar. Itu boleh. Itu pengecualian saja. Jadi untuk sementara yang ini kita lewatin dulu. Kita belajar yang zohir saja dulu, yang sesuai dengan kaidah dulu. Untuk yang ini kita lewatin aja dulu. Terima apa adanya. Tapi kalau bikin contoh, usahakan jangan ini. Ini jangan dipakai. Nanti antum bingung sendiri. Kalau bikin contoh, antum pakai yang biasa aja, yang ada di kitab ini. Kecuali kata ini ya. Yang ada di kitab ini aja yang enak. Taib. Nomor 6. Ana mudarrisu mujtahidun. Kenapa antum baca mudarrisu?
Hah? Karir, ulangi. Ana artinya saya adalah guru yang rajin. Nomor 7. Ya. Artinya ya, boleh. Terus 8. 8 siapa? Terserah. Urut siapa aja boleh. Ankili. Serah. Sok batun. Artinya adalah bahasa yang yang baru. Dikasih yang ya, karena sifat. 10. Kairo adalah kota yang besar. Sebelum lanjut ke adho fil yang ketiga, ada yang masih bingung nggak tentang mubtada khobar? Masih? Berapa orang? Berapa orang yang masih bingung mubtada khobar? 1, 2, 3. 3 orang doang. Berarti yang lain udah paham? Tuh udah. Aduh, aku enggak ini bingung, diem baik. Itu yang lain udah paham. Tayyib. Sekarang ana minta salah satu dari antum yang sudah paham, fadhol maju ke depan. Antum jelasin ke teman antum yang enggak paham tentang mubtada dan khobar. Ayo, bantu teman antum. Coba, ingat ya. Ana ngajarin antum di sini, ana kepengin antum jadi seorang pengajar. Jadi gaya ngajar ana seperti ini. Mungkin berbeda dengan yang lain ya. Emang ana seperti ini. Ana tuh kalau ngajarin orang, kepengin dia juga nanti akan mengajar ke orang. Kenapa? Ana lagi pengen berbisnis MLM. Ana dapat pahala besar. Antum ajarin, jariah itu. Itu, ana pengen seperti itu. Makanya anak ajarkan antum biar antum bisa untuk mengajarkan yang lain. Enggak cuma sekedar buat diri sendiri saja, enggak. Itu terputus kalau nyampe segitu, kurang gitu loh, kurang banyak. Antum dapat terus itu. Panjang tuh. Untungnya besar. Ya enggak cuma bisnis doang yang pengen untung. Amal juga sama. Ayo Fadol. Siapa Bro Yan? Mau? Menjelaskan mubtada dan khobar. Antum bawakan contohnya, antum jelasin. Ayo buruan, masa mau anda tunjuk? Di belakang. Ini kan nggak tahu, itu nggak tahu, ini nggak tahu. Banyak soalnya. Ada berapa? 1, 3, 4, 5. 5 orang nggak paham. Serantum bagaimana menjelaskan, mau baik tulisan atau cukup ngomong mereka paham. Wih, hebat, bagus. Serah. Nanti kan anak tanya, udah paham belum? Ya, coba lihat di pelajaran 9.
Kaidahnya gimana? Ma'rifat bertemu nakirah. Di baris ketiga, Abbasun tajirun. Abbasun tajirun. Itu Abbas adalah seorang pedagang. Tajirun adalah khobarnya. Abbasun mubtada. Abbasun dia ma'rifat dari mana? Karena dia nama orang, isim alam. Dia nggak ada alif lamnya. Walaupun dia nggak ada alif lam, maka dia isim alam, maka dia ma'rifat. Abbasun tajirun itu mubtada khabar. Mubtada khabar aja atau bagaimana? Nah, mereka bingungnya mubtada khabar. Mubtada khabar. Ya, Abbasun tajirun. Terus yang ada alif lamnya, ma'rifat yang ada alif lamnya. Al-usfuru qairun. Al-usfur mubtada, qairun khabar. Masih bingung? Gimana? Yang masih bingung? Masih kurang penjelasannya? Abbasun tajirun. Abbasun mudzakkar, tajirun mudzakkar juga. Al-usfuru mudzakkar, qairun mudzakkar juga. Al-usfuru ma'rifat, qairun nakirah. Berarti harus ini ya, mudzakkar ya. Nah, satu jenis kan? Kata Ustaz satu jenis kan? Satu jenis mudzakkar. Kalau mudzakkar sama muannas nanti ada satu lagi hamil. Mudzakkar sama mudzakkar, muannas sama muannas. Mana yang contoh muannas mana? Paling bawah. Al-arabiyyatu lughatun. Paling bawah. Pelajaran 9. Al-arabiyyatu lughatun. Itu mubtada khabar. Dah? Paham? Masih bingung nggak? Ya. Paham? Paham lah, biasa enggak lama nanti. Baik. Nah, syukran, jazakallahu khair. Fadhal ijlis. Paham ya? Fadhal, antum maju ke depan. Tadi kan udah paham, ya tes dulu lah. Hah? Biasanya kalau ke depan nanti langsung dapat ilham, cering gitu loh. Nah, Fadol, antum bikinkan contoh mubtada khobar yang mudzakkar. Mudzakkar ya. Satu doang ya? Ada berapa? 2, 3. 3. Siapa lagi tadi yang nggak paham? Ini yang belakang kelihatan. Anda bacain aja ya. Aminatu at-thalibatun jamilatun. Benar apa salah? Pamul, Anda tanya sama antum. Mubtadanya yang mana? Aminah. Khobarnya yang ini. Ini. Padahal tadi Anda barusan ngomong ya. Anda masih ingat nggak kata-kata Anda? Masih ingat nggak kata-kata Anda? Apabila ada isim yang diawali alif lam, apa tadi Anda bilang? Oh, antum udah ngelanggar tuh. Paham? Dari sini aja antum udah ngelanggar. Itu pertama. Terus kedua, tadi Anda nanya sebelum antum nulis. Kaidahnya apa? Isim ma'rifat ketemu isim nakiro, betul? Aminah isim ma'rifat bukan? Yang antum tahu kira-kira ma'rifat bukan? Kira-kira? Ya. Berarti mubtada ya, bener ya. Mubtada kan harus dari isim ma'rifat, betul? 2.
nakiro. At-tolibatun itu nakiro bukan? Nyambung nggak? Aminatu tolibatun. Paham? Jamilatun. Muanas. Muanas mubtadanya, kalau muanas ada ta marbutoh maka khobarnya juga harus muanas. Sifat ini apa? Ngomong. Ini apa? Naat. Naat dari ini apa ini? Tolibatun. Ini tolibatun sebagai man'utnya, sifat yang disifati. Ini kan muanas, ini juga muanas. Jadi gampangannya semuanya harus sama jenisnya. Muanas. Apa tuh? Taib, anak kesini. Ini bacanya gimana? Hah? Al atau as? Ini. Kalau as begini. As mobil maksudnya. As-sayyarah tuh pakainya tamar buto atau tak biasa? Ini tak tanis atau tak marbuto? Antum jangan senangnya di sini sono. Ini apa? Al? Su apa sun? Ini tun. Ini juga sama. Kasusnya kayak pamul. Ini al kan? Alif lam kan? Ini apa ini? Al kan antum? Al mudarrisah kan? Ah bukan. Ini apa ini? Kok ada panjang-panjang begini? Al. Maksudnya mau ke situ. Mau dikasih al. Enggak. Apa berarti itu? Maksudnya kayak gini. Oh. Hah? Makanya Anda bingung ini tuh apa gitu loh. Apa mau nulis kayak gini? Al mudarrisatu gitu. Niatnya. Ah bukan. Ini apa dong? Ana bingung ini ada ke atas itu maksudnya apa gitu. Tayyib. Kita kesini dulu. As-sayyaratu ma'rifat apa nakiro? Antum, as-sayyaratu ma'rifat apa nakiro? Ini nggak ada di buku. Hah? Luana nanyanya ma'rifat nakiro, jawabnya mau tidak khobar. Coba fokus coba. Fokusnya ke sini, jangan ke buku, ke sini. Ma'rifat. Kenapa antum hukumi dia ma'rifat? Taunya dari mana? Ada alif lam, das. Sekarang anak bingung ini tulisannya gimana. Ini dihapus aja kali ya, gini ya. Nah, ini ini pakai tha. Ini kok pada habis semua sih, ini jelek amat. Anak nggak bawa yang baru lagi. Kayak gini kali ya? Gini. Maksud antum? Iya. Mudarrisatun. Ini kan maksudnya benar enggak? Ya, thayyib. Sekarang mudarrisatun nakira apa ma'rifat? Antum? Nakiro, kenapa? Hah? Taunya dari mana ini nakiro? Kalau ini kan tadi ma'rifat antum taunya ada alif lam. Nah, kalau ini taunya nakiro dari mana? Apa dapat wangsit? Hah? Tanwin.
Ini namanya tanwin. Karena ada tanwin di sini. Thayyib. Berarti ma'rifat ketemu nakirah. Udah bener ya? Artinya apa? Ana pengen tahu. Kaidahnya berarti udah bener betul? Yang lain, kaidahnya bener gak? Ini betul. Sekarang Ana tanya, artinya apa yang nulis? As-sayyaratu mudarrisatun. Artinya apa? Ana bingung nih mengartikan ini nih. Aneh gak artinya? Hah? Artinya apa? Kaidahnya betul. Muannas tamarbuto. Terus al-ma'rifat ada alif lam, ketemu nakiroh ada alif lam. Betul. Kaidahnya betul. Maknanya menurut antum benar apa salah? As-sayyaratu mudarrisatun. Hah? Oh, antum kepengen mobil guru gitu. Oh, li. Asya. Secara kaidah betul, secara mana salah. Mobil itu adalah guru perempuan. Masa mobil guru perempuan maksudnya apa? Gak jelas. Mungkin harusnya li mudarri sa. Jadi susah lagi kan, makanya jangan pakai kayak gini, nggak pas. Li mudarrisatin. Nanti bingung lagi, lo itu khobarnya kok tin. Tambah pusing lagi. Jangan, cari yang dohir, yang gampang saja. Jangan yang kayak gitu. Kalau bentuknya yang seperti itu, antum belum pelajari, nanti pusing sendiri. Ini nanti dulu, yang bahasa Arab dulu. Ini apa ini? Ma'alnya dipisah lamnya. Siapa yang ngajarin begini? Lam dengan kaf nggak bisa bersatu. Lagi musuhan. Ngarang antumnya. Kitab kalau taknya pendek itu dia jadi fiil kataba atau kutubu. Jadi jamak dari kitab, kutubu bacanya. Kalau begini bacanya itu al-kutubu. Iya, bukan al-kitabu, tapi bacanya al-kutubu. Antum cari di kamus. Kalau tanya pendek. Artinya beda. Al-kitabu, ini apa? Hah? Ini apa? Kibarun. Hah? Kabirun. Taib. Al-kitabu ma'rifat nakiroh. Taunya ada alif lam. Kabirun nakiroh. Taunya ini nggak ada kitab. Ini nggak ada alif lam. Ya wes, nggak apa-apa. Terus Alkitab mudzakkar muannas. Kabirun mudzakkar. Kalau ana ganti, misalkan as-sa'atu, ininya jadi masih sama ya, katanya pakai kabir ya. Jadinya apa harus ana tulis? As-sa'atu kabi jam. As-sa'atu kabi run. Sama kayak gini. Ingat kaidahnya. Kaidahnya masih ingat enggak mubtada khobar? Kabi gini. Kabiratun.
Yakin? Kenapa kabiratun? Karena jam itu sifatnya Nah, as-sa'ah ada tamar butuh muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Itu kaidahnya. Kaidah mubtada khobar, selain pertama isim ma'rifat ketemu isim nakiroh, ma'rifat ketemu nakiroh, satu lagi jenisnya harus sama, mudakar mudakar, muannas muannas. Gak ada tamar butuh, gak ada. Ada. Paham? Ini namanya mubtada khobar. Sekarang kita lanjut ke sini. Isim ma'rifat, yang pertama nama orang, yang kedua diawali alif lam, yang ketiga isim apa ini? Isyarah kali ya. Nah, hada ini. Oh, hadihi. Kok ini gini kayak gini? Hadihi. Ada lagi enggak? Isim isyarah apa lagi? Apa cuman hada dan hadihi? Hah? Dalika dan tilka. Tayyib. Nih, ini isim isyarah. Sudah dijelasin sama Abu Nizam. Isim isyarah, isim ma'rifat. Tadi untuk membentuk mubtada dan khobar, mubtada itu harus dari isim ma'rifat. Dari ketiga ini, antum pilih. Mau pakai ini, mau pakai yang ini, mau pakai yang ini, terserah. Nanti kaidah yang khobarnya yang tadi sama persis. Kalau antum pakai yang awalnya mudzakkar, maka yang ini harus mudzakkar. Kalau ininya muannas, ini harus muannas. Anak kasih contoh. Pakai nama orang. Ini nama orang kan, Aminah kan? Jenisnya muannas mudzakkar? Muannas. Aminatu muannas. Maka ini harus tholibatun muannas juga. Karena dia muannas, dia harus muannas. Kalau misalkan ini anak ganti Mahmud misalkan, Mahmudun tolibun. Kenapa? Mahmud kan laki-laki. Maka khobarnya nggak boleh ada tamar butuh. Nggak boleh antum tulis Mahmudun tolibatun. Nggak boleh. Itu kalau contoh yang nama orang. Kalau contoh yang diawali oleh alif lam, ini alif dan lam. Al-kitabu kabirun. Ini diawali alif lam. Mudzakkar, mudzakkar. Ma'rifat, nakiroh. Yang ketiga, isim ma'rifat jenisnya dari isim isyarah. Ada nggak? Misal apa? Hada qalamun. Isim ma'rifat. Jenisnya mudzakkar. Mudzakkar kan? Qalamun. Maka khobarnya juga harus mudzakkar. Enggak boleh antum hada sa'atun misalkan gitu. Enggak boleh kayak gitu. Jadi ikutin aja kaidah yang sudah berlaku. Itu dalam mubtada dan khobar. Sampai sini? Masih pusing? Hah? Apa yang terbuka? Itu mubtada khobar. Sebenarnya mubtada khobar gampang. Yang penting antum ingat rumus yang sudah pernah Anda sampaikan. Kalau ada isim ma'rifat, itu isim ma'rifat ya. Ingat, antum sekarang jangan berpikir isim ma'rifat cuman ada alif lamnya doang. Sekarang itu ada 3. Kalau ada isim ma'rifat, di antara 3 itu bertemu dengan isim nakiroh. Nakiro, ingat nakiro, berarti nggak ada alif lam ya. Maka kaidahnya berlaku. Yang pertama, kalau dia mudzakkar, maka yang kedua harus mudzakkar. Kalau pertama muannas, maka yang kedua harus muannas. Cuman itu aja. Dah paham? Simple sebenarnya. Itu mubtada khobar. Nanti kalau antum sudah tahu mubtada khobar, mau bikin itu naat, jamilatun, itu lebih mudah lagi. Yang penting tahu maknanya. Aminah mubtada, nama orang tuh Aminah. Khobar. Tholibatun khobar.
nggak ada alif lam di tanwin. Terus Aminah itu perempuan, Tholibah juga perempuan, pas. Naat, apa itu naat? Rumusnya kemarin, nakiroh atau ma'rifat. Nah, itu ada nakiroh. Tholibatun, gak ada alif lam. Setelahnya jamilatun, gak ada alif lam. Gak ada alif lam, ketemu gak ada alif lam. Maka namanya naat. Jenisnya juga harus sama. Gak boleh antum Tholibatun jamilun, gak bisa kayak gitu. Kaidahnya sama kayak mubtada khobar. Laki-laki, perempuan. Badal sama. Badal juga seperti itu. Intinya kuncinya di mubtada khobar. Kalau antum sudah tahu mubtada khobar, kaidahnya apa, untuk ke situ sangat mudah. Atau nanti badal juga sama, kurang lebih sama. Nih, antum lihat yang badal. Yang mana ya? Ya, yang ini, halaman 48. Yang tamarin. Yang nomor 2 ya. Adalikar rojulu mudarrisun jadidun. Antum perhatikan itu. Awalnya itu ar-rajulu mudarrisun jadidun. Awalnya itu ar-rajul ma'rifat, ada alif dan lam, mubtada. Mudarrisun, enggak ada alif lam, nakirah. Berarti khobarnya. Jadidun nakirah. Habis nakirah lagi. Oh, berarti naat ya. Ya kan? Ar-rajul laki-laki, mudarris laki-laki, jadidun laki-laki juga, semuanya mudzakkar. Sama kan? Lah, depannya dikasih isim isyarah dzalika. Maka yang tadinya ar-rajul, ana tulis aja deh. Siapa sih? Mudaris. Ar-rajulu mudarrisun jadidun. Ini mubtada, ada alif dan lam, ma'rifat. Mudarrisun khobar, nggak ada alif dan lam, nakiro. Ma'rifat ketemu nakiro, mubtada khobar. Sini dulu ya. Tadi syaratnya apa? Kalau mubtadanya laki-laki atau mudzakkar, maka khobarnya harus mudzakkar. Ar-rajul nggak ada ta marbutoh, mudzakkar. Mudarrisun nggak ada ta marbutoh, mudzakkar. Pas, selesai. Tambah satu lagi, set. Kaidah yang kemarin. Mudarrisun nakiro, nggak ada alif lam. Jadidun nggak ada alif lam. Nakiro ketemu nakiro, naat. Naatnya yang mana? Ya pasti yang ini. Naat kan artinya sifat. Dari maknanya aja. Guru, baru. Kira-kira sifat yang mana? Ya pasti yang baru. Masa gurunya? Berarti yang disifati apa? Ya gurunya. Guru yang baru. Itu mubtada, khobar, ini naatnya. Khobar juga disebut man'ut, yang disifati. Ini. Terus badal itu yang seperti apa? Perhatikan, mubtada khobar dikasih ini. Misalkan apa? Hada ya. Nih, misal anak kasih isim isyarah. Hada. Hadar rajulu, ini tetap sama, enggak berubah sama sekali. Hadar rajulu mudarrisun jadidun, tetap seperti itu, enggak berubah. Yang berubah apanya? Ini tadinya mubtada berubah jadi badal. Mubtadanya pindah ke sini. Ini M.
mubtada. Ini ba, badal. Ini khobar. Ini naat. Enggak, mubtada cuma satu. Jadi enggak bisa, ini mubtada, enggak. Badal itu adalah pengganti. Jadi ini hukumnya sebenarnya sama dengan ini. Sama-sama mubtada, aslinya begitu. Cuman enggak disebut itu. Kayak contoh, ustadznya enggak datang, antum gantiin, antum jadi badal. Berarti antum jadi ustadz bukan? Berarti ustadznya aslinya ada dua kan? Maksudnya itu. Tapi disebutnya bukan ustadznya, ini badalnya, pengganti ustadz. Sama. Intinya di sini awalnya ini mubtada, khobar, naat. Tatkala kemasukan isim isyarah, ini isim isyarah, maka yang tadinya mubtada berubah jadi badal. Mubtadanya pindah kemana? Pindah ke depan. Dah, itu doang. Belakangnya sama, nggak ada perubahan sama sekali. Kapan antum robah? Misal, misalkan ini, al-haqibatu kabiratun. Al-haqibah mubtada, dia ma'rifat, ada alif dan lam. Kabiratun, dia khobar, gak ada alif lam, nakiroh. Ma'rifat ketemu nakiroh, maka hukumnya mubtada dan khobar. Tadi kaidahnya apa lagi? Satu lagi, kalau mubtada atau kata yang pertama itu adalah muannas, ada ta marbutoh, maka kata yang kedua atau khobarnya harus ta marbutoh juga, muannas juga. Haqibatun kabiratun. Ini anak tulis dulu ya. Ini mubtada, ini khobar. Kalau dikasih isim isyarah, misal hadihi, dikasih hadihi dari kata ini, maka ini berubah, bukan mubtada lagi, jadi badal. Mubtadanya pindah ke depan. Paham? Badal tuh ini maksudnya. Makanya Anda bilang antum harus hafalkan ini dulu. Ini dulu. Mubtada khobarnya ya, pentingnya itu dulu. Kalau antum sudah tahu mubtada khobarnya, bikin badal gampang. Buat dulu mubtada khobar, kasih isim isyarah, selesai. Kalau di sini mau dikasih naat, bisa aja. Naat sama. Muannas, muannas, muannas. Intinya semuanya harus sama dari depan sampai akhir. Kayak contoh di sini. Tadi kalau misalkan dikasih hadza, mudakar, 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 harus sama semua. Ini juga nanti sama. Muannas, 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 begitu. Itu tentang mubtada, khobar, badal dan naat. Mungkin kalau untuk penamaan emang sedikit banyak ya. Tapi awal saja sebenarnya itu. Karena bahasa Arab itu kaidahnya betul, kaidahnya sangat banyak. Awalnya saja, karena antum belum pernah dengar. Sama halnya dengan antum kerja di PT. Teman-teman antum banyak nggak? Ratusan. Iya kan? Awal kali antum datang, hafal nggak namanya satu-satu? Nggak mungkin. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, antum sering ketemu, sering ngobrol, sering denger namanya, hafal nggak? Hafal dengan sendirinya. Sama dengan ini, bahasa Arab. Bahasa Arab tuh kayak gitu. Kaidahnya banyak. Karena antum belum pernah kenalan, belum pernah denger, jadinya asing. Tapi nanti diulang-ulang lagi nih. Ini mubtada, ini khobar, ini yang namanya badal, ini yang namanya naat, ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Diulang lagi. Pertemuan besok, ulang pertemuan besok, terus gitu. Kira-kira hafal nggak? Insya Allah hafal. Tanpa nanti antum sadari, antum hafal. Kenapa? Yang anak yakini gini. Anak-anak di rumah umur 4 tahun nggak pernah anak ajarin bahasa Arab, sering denger kakaknya belajar bahasa Arab. Di rumah kan daring, diajarin bahasa Arab. Setiap pekan dikasih 5 mufrodat yang harus dihafal oleh anak-anak. Itu target dari gurunya. Itu yang hafalin kakaknya. Sering teriak-teriak kan. Adiknya denger, ditanya hafal dia. Mas Muka, siapa namamu laki-laki?
Tahu sendiri, padahal nggak pernah diajarin. Ini artinya ini artinya ini, enggak. Hajibun, tahu semuanya. Alis, kok tahu nih bocah? Karena sering dengar, lama-lama hafal. Ya sama nanti antum juga seperti itu. Kayak itu, ini isim ma'rifat. Mungkin awalnya antum masih lupa, antum ingat cuma satu. Pokoknya isim ma'rifat, isim yang diawali alif lam. Mungkin antum baru satu, nggak apa-apa. Besok dengar lagi, oh ada lagi nama orang atau isim alam. Oh ada lagi isim isyarah. Udah, nanti lama-lama terbiasa hafal. Rumus-rumus sama seperti itu. Santai aja sambil jalan. Yang penting serius. Sama kayak kita nyari duit lah. Antum serius nggak nyari duit? Apa malas-malesan? Sambil tiduran itu, dipecat antum. Kecuali Pak Bos ya. Kalau Pak Bos tiduran nggak apa-apa, nggak ada yang berani ngecat. Kalau antum nggak boleh. Ya intinya itu. Yang penting serius. Insya Allah kasih kemudahan. Tayyib. Lanjut ya. Masih kuat nggak? Ad-darsul ashir. Tanggung nih. Yang ketiga, do fil makanil khali fil jumalil atiyati man'utan munasiban. Do itu letakkan fil makan di dalam tempat. Khali. Khala itu sama kayak apa ya? Kayak farroh. Kosong di antara ini. Fil jumali dalam kalimat atiyat berikut. Man'utan munasiban. Jadi antum letakkan pada tempat yang kosong ini naat sifat yang sesuai. Contoh nomor 1, al-arabiyatu titik-titik sahlatun. Bahasa Arab titik-titik mudah. Kira-kira apa? Gitu loh. Nomor 2 juga sama, ana titik-titik qadimun. Nah itu antum dikasih man'ut yang disifati, sifatnya qadim, sifatnya sahlatun, ghaniyun, maksurun, kaslanu. Nah, fadhal, siapa mau baca? Aduh. Artinya? Naam. Nomor 2. Ayo, siapa aja? Masa harus ditunjuk terus? Naam. Naam. Artinya? Tayyib. Ada qalamun maksurun. Ini pena yang patah. Tayyib. Faisalun qalibun aslanu. Kas? Aslanu. Faisal murid yang malas. Nah, ini nomor 4. Iqra. Bacalah. Kaslanu, jau'anu, atsyanu, ghadbanu, mal'anu. Kaslan artinya malas. Jau'an kencot. Lapar. Atsyan haus. Ghadban marah. Ghadab, antum kalau sering ghadab, la taghdab gitu. Kalau Rasul katakan gitu, la taghdab, jangan kamu marah. Ghadban marah. Mal'an penuh dia. Ini sifat ya. Sifat yang wazan atau polanya seperti ini, maka antum enggak boleh tanwin. Contoh di bawah. Ana jau'anu. Jadi enggak boleh ana jau'anun. Enggak boleh. Ini termasuk mamnu minas shaf yang dilarang ditanwin. Anta jau'anu? La, ana adsyanu. Apakah kamu lapar? Tidak, saya haus. Limadal mudarrisu
qadbanul yaumi. Limada? Kenapa guru itu marah pada hari ini? Al-kubu mal'anu. Al-kub itu apa? Gelas. Gelas itu penuh. Hah? Bisa. Al-kalimatul jadidatu, kosakata yang baru. Al-lughatu, bahasa itu. Syahirun, terkenal. Al-madinatu, kota. At-ta'iru, burung. Al-yaumu, hari. Kaslanu, jau'anu, jau'an, lapar. Atsyanu, haus. Mal'anu, ghadbanu, marah. Al-usfuru, burung pipit. Ini sama ya, al-yaum. Al-yauma, al-yaumu itu zorof juga. Yaumi itu sama, dia jadinya idofah. Qadbanul yaumi. Zorof itu dia berubah-ubah harokatnya. Bisa yauma, yaumu, yaumi, tergantung nanti kedudukannya. Tapi gimana? Ada yang ditanya tidak? Seputar kaidah. Iya. Man'ut itu artinya apa? Thayyib. Kira-kira itu yang disifati yang mana? Guru, mudarrisunnya. Jadi selain khobar, dia juga sebagai man'ut. Jadi dua, dia ada dua. Kalau yang sebenarnya kalau dulu saya tambahin baca. Kenapa? Baca dulu. Iya, kenapa? Itu masih man'ut. Ya tetap, kan tadi Anda sampaikan. Kalau ini anak kasih, ini kan, ini apa? Kalau begini, sebagai apa? Ar-rajul. Mubtada. Anak kasih mim ya. M. Mim, nah jangan M. Mubtada. Kalau anak kasih isim isyarah, misalkan ini. Dalika. Dalikar rajulu mudarrisun jadidun. Ini tetap seperti ini. Enggak ada perubahan sama sekali. Ya. Walaupun dikasih isim isyarah enggak ada perubahan sama sekali. Yang berubah apa? Namanya aja. Ini tadinya mubtada. Ar-rajul berubah jadi badal. Mubtadanya kemana? Pindah ke depan. Itu doang. Ininya gak ngaruh. Gak ngaruh. Kesini tuh gak ngaruh. Khobar dan naat gak ngaruh. Nama doang pindah. Kaidahnya sama. Mudakar, 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 mudakar. Mudakar, mudakar, mu'anas, mu'anas, mu'anas. Paham? Nggak ada perubahan. Ini tetap khobar ya khobar. Ini naat ya naat. Khobar juga sebagai man'ut juga tetap seperti itu. Nggak ada perubahan. Yang berubah cuman ini. Ar-rajul yang tadinya mubtada, tatkala diawali oleh isim isyarah, dia jadi badal. Isim isyarahnya yang jadi mubtada. Itu doang. Paham? Tip, ada lagi? Apa yang antum rasakan bingung di bab apa gitu? Anda coba sepelan mungkin ya. Speednya Anda turunin, gigi 1. Pelan-pelan, yang penting selesai.
Hadhil haqibatu. Kenapa? Itu nggak bisa. Ini udah nggak bisa kalau yang ini. Tas ini adalah besar, nggak bisa. Kurang tepat. Kalau untuk disifati apa? Besar aja udah sifat itu sebenarnya. Iya. Kayak naat ataupun badal itu cuma sebenarnya tambahan saja. Intinya itu dalam bahasa Arab yang penting. Jadi gini, dalam belajar durusul lughah itu ada dua cara. Satu, antum belajar hanya sekedar bunyi. Yang penting antum baca, tahu harokatnya saja, nggak tahu itu apa. Itu pertama. Yang kedua, antum baca bunyi juga tahu kok harokatnya dibaca itu, kok itu sebagai apa itu. Jadi ada dua metode yang ana ajarkan. Antum bunyi juga tahu harokatnya, antum tahu kenapa dibaca itu. Gitu. Kalau cuma sekedar bunyi doang, nanti kalau antum ditanya, antum nggak bisa jawab. Misal anda yang tanya, contoh yang itu tuh, tadi kan ada li-nya ya. As-sayyaratu li mudarrisatin, misal. Terus dia nanya, kok kamu bacanya tin? Ya nggak tahu, pokoknya dibaca tin aja gitu. Nggak tahu asal usulnya. Tapi kalau antum sudah belajar, antum tahu itu ada li, itu huruf jer. Fungsi huruf jer memajrurkan isim setelahnya. Makanya dibaca kasrohtain. Kenapa kok kasrohtain? Kasrohtain karena nggak ada alif lam, makanya ana tanwin. Gitu. Jadi antum bisa ngejelasin gitu loh. Jadi kalau nanti ada yang tanya ataupun apa, antum bisa. Emang sih kalau belajar cuma sekedar baca doang, gampang. Baca doang ya. Ana fil madrasatit sanawiyati. Cuma sekedar baca doang itu loh. Itu emang gampang. Tapi nanti kalau antum ditanya lebih detail, antum nggak bisa jawab. Kayak contoh, itu mubtada khobar, antum nggak tahu. Bisa kayak gitu. Tapi nanti kalau antum sudah belajar, antum bisa minimal ngejelasin mubtada atau apa, khobar yang bagaimana. Itu. Kalau kepinginnya ana sih, antum ke situ arahnya. Kepinginnya ana. Kalau antum pinginnya apa? Ya minimal nanti antum bisa mengajarkan ke anak-anak antum. Apalagi yang sekolahnya sudah IT, itu biasanya kan ada bahasa Arab, iya kan? Pasti kan antum ditanya, entah itu anak antum, ponakan, dia pasti akan nanya kan, suatu saat gitu. Mungkin antum lagi main ditanya, kok bacanya begini tuh kenapa ya? Nah antum tahu kan, minimal bisa memberikan ilmu tuh. Ini loh alasannya karena ini. Jadi bermanfaat gitu loh. Enggak tahu tuh. Ya minimal itulah. Kejar. Isim tafdil belum. Af'alu. Ya minimal ada lah yang antum tahu. Jadi suatu saat mungkin dia ada yang gak paham di pas itu, yang antum kuasai, antum bisa menjelaskan ke dia. Jadi gak awam-awam banget gitu loh. Karena dulu emang pernah kan ana udah sampaikan dulu, belajar bahasa Arab ada belajar yang khusus. Mental antum harus khusus. Kalau mental antum mental kerupuk, apa ya? Kalau anak kadang bahasanya sedikit tegas. Kenapa? Karena kita belajarnya itu bukan ilmu yang ecek-ecek. Kalau mental antum nggak digituin, antum bakal mental. Harus mental baja, bener-bener baja.
Mau pusing kayak apa, mau susah kayak apa, hajar terus. Harus kayak gitu. Kalau enggak, ya sudah. Antum berhenti nih sekarang, nyerah gitu ya. Dah, pusing lah. Fadol. Tapi nanti kalau suatu saat dibuka lagi kelas bahasa Arab, antum ikut lagi. Bodoh. Antum mulai dari nol. Ilmu yang sudah antum pelajari dulu hilang semua. Yakin, anak nggak bohong. Anak dulu pernah belajar kitab sampai selesai ya. Anak sampai selesai. Sampai selesai itu kitab, tapi nggak dipakai. Itu kaidah-kaidah yang sudah dipelajari. Itu anak belajar lagi, ulang lagi, lupa lagi. Apa ya dulu ya? Apa ya? Udah kayak orang bodoh lagi. Kayak gitu. Bahasa Arab tuh seperti itu. Jadi harus berkesinambungan. Lanjut gitu. Selesai kaidah, antum lanjut ke baca kitabnya. Praktek kaidah. Kayak gitu. Harus digituin. Kalau cuman mentok, cuman gini-gini aja. Apa ya bahasanya ya? Coba-coba aja gitu loh. Ya sudah. Pasti gak akan lama. Berat soalnya. Ke depan itu lumayan. Makanya banyak kan teman-teman antum yang berguguran. Ya itu kemungkinan coba-coba. Makanya antum beruntung, Allah pilih antum untuk mempelajari agama ini, bahasa Arab yang seperti ini. Itu antum harusnya bersyukur. Antum jadi orang pilihan. Jadi bukan malah ngeluh bagaimana, enggak. Antum dapati kesulitan, anda sudah pernah sampaikan. Fadol, antum japri teman antum yang dia ilmunya lebih tinggi dari antum. Atau antum langsung japri ke anak pun fadol. Mau datang ke rumah anak pun tafadol. Yang penting info, jangan dadakan. Tahu-tahu nongol aja, anak mau pergi nggak enak juga. Jangan. Info dulu, anak mau ke rumah ya, mau belajar, mau tanya, mau ini, fadol. Insya Allah. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada kata susah kalau emang antum mau serius. Pasti Allah akan beri kemudahan. Yakin aja. Karena emang bahasa Arab dimanapun tempatnya emang seperti itu. Itu sudah jadi sunnatullah. Berguguran itu di awalnya doang rame. Banyak yang hadir, banyak yang daftar, banyak yang ikut di awalnya saja. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, entah itu di pertengahan, itu mulai tuh 1, 2, suaranya udah gak kedengeran, baunya udah gak cium. Orangnya kemana? Ya sudah. Ya emang seperti itu. Nih, kira-kira antum kalau misal ya belajar naik motor, antum butuh sekali untuk bisa naik motor. Pelajarannya itu 10 kali pembelajaran, antum tertinggal 1. Kira-kira antum, ya sudahlah. Wah pokoknya anda harus kejar itu, bagaimanapun caranya. Pasti antum kejar. Karena antum butuh untuk bisa naik motor itu. Kuncinya di situ. Butuh. Selama antum nggak butuh bahasa Arab ini, ya sudah. Alasan apapun pasti ada. Yakin. Anak udah buktikan itu. Ya, anak saksi hidup. Banyak kejadian yang sudah kayak gitu. Tapi kalau kita butuh, apapun terjadi, hatta hujan gede, hajar aja. Karena saya butuh. Antum kalau kerja hujan gede, milih nggak masuk apa tetap masuk? Pakai jas hujan toh? Karena apa? Kan butuh cari maisha. Iya kan? Tetap aja datang. Karena saya butuh. Bahasa Arab harusnya seperti itu kan. Ataupun nanti belajar tahsin juga seperti itu kan. Saya tuh butuh dengan ilmu ini. Jadi harus saya kejar, harus saya pelajari. Saya ketinggal, bagaimana cara saya untuk mengejarnya? Bukan sudah tertinggal, sudahlah monggo. Kebanyakan seperti itu. Ya emang rata-rata orang kayak gitu. Kalau dalam hal agama itu kalau bicara saya udah tertinggal jauh dengan mereka.
pelajaran sudah sangat jauh, ya sudahlah gitu loh. Bahasanya enteng. Tapi kalau urusan dunia belum tentu kita bicara seperti itu. Ya sudahlah. Jarang. Biasanya ayo aja. Kadang kayak gitu. Ya intinya itu. Walaupun tertinggal, ana sudah sampaikan, fadol antum tanya teman antum. Siapapun, kalau perlu langsung ke ana langsung, fadol. Terbuka lebar. Ini sering nanya kan, Japri. Ini bacanya gimana? Kok bacanya seperti ini? Kok nggak seperti ini? Ya ana senang malah di WA seperti ini, di Japri seperti itu. Tandanya butuh akan ilmu itu. Jadi nggak diem-diem aja, tahu-tahu nggak paham, nggak harus pusing sendiri. Jangan kayak gitu. Ingat, kita belajar sini bareng-bareng. Antum nggak sendirian gitu loh. Jadi jangan antum mikir berat banget, ngerasa beban dipikul sendiri. Jangan. Kita punya teman-teman, kita bareng-bareng di sini. Antum pusing, minta bantuan teman antum. Jadi biar lebih ringan beban yang antum pun pikul itu gitu, kan lebih enak. Jadi kalau ngangkat suatu beban yang berat kalau bareng-bareng kan lebih enteng dibanding antum sendiri. Maksudnya ke situ. Ana sih harapan ana begitu. Jadi antum solid, saling ngebantu. Yang pinter ngebantu yang kurang pinter. Yang kurang pinter jangan minder. Ujung-ujungnya baper. Jangan kayak gitu. Gak ada ya kata baper ya. Ingat, baper sifat untuk perempuan. Kalau antum rojul, antum rijalun, gak boleh baper. Kalau antum masih baper, berarti ada sifat mu'annas di dalamnya. Hati-hati. Yang tunjukkan antum laki-laki sejati. Buang jauh-jauh sifat baper itu. Antum japri saja. Japri ana boleh. Antum silakan antum tulis. Ini kok dibaca begini kenapa ya? Ana nggak paham. Foto. Japri aja. Gak usah malu. Gak apa-apa. Atau mau perlu main pun fadol, pintu ana terbuka. Yang penting info ya, jangan dadakan aja. Ana nggak mau kalau dadakan. Insya Allah ana bantu ana seneng. Kalau ada yang serius, yang pengen serius begitu, ada semangat, ada usaha, ana seneng, ana dukung. Tapi kalau yang sudah nggak bisa, nggak ada usaha, masa bodoh, ya sudahlah. Ana juga mau bilang apa? Ana nggak bisa maksakan dia. Bagi yang nggak mau ikut, yang sudah mundur ya sudah. Ana nggak bisa maksakan dia. Ayo antum harus hadir begini, kasih terus enggak. Ana nggak mau terus seperti itu. Yang penting Ana sudah menyampaikan kewajiban Ana sudah negur dia, sudah mengingatkan dia nggak mau, ya sudah. Ana gugur kewajiban Ana. Jadi Ana nggak akan ditanya lagi oleh Allah. Karena selesai. Itu urusan dia dengan Allah. Kenapa dia nggak mau menuntut ilmu atau bagaimana? Itu urusan dia. Intinya sih itu. Jadi kalau antum mendapatkan kesulitan, jangan malu. Ana kan teman antum teman ana. Udah. Layaknya seorang teman, kita saling membantu. Ya, nggak usah segan ya. Nanti segan gini enggak. Slow aja. Ana bukan seorang ustadz kayak Ustadz Abu Yazid. Mungkin antum segan WA ana, enggak. Ana sama kayak teman antum, yang sama di sebelah antum. Cuman Allah lebihkan sedikit saja di dalam bahasa Arab ini. Cuman itu aja perbedaan kita. Enggak lebih. Ana juga seorang tolib kayak antum. Menuntut ilmu sama. Ana juga sama. Itu. Jadi ya ingat, jangan segan. Kalau mau tanya ke ana, mau japri ke ana, jangan takut, jangan ngerasa nggak enak. Enak-enak aja. Ini juga sering tanya aja. Nggak malu, nggak apa. Santai aja. Boleh. Itu nanti ada lagi. Ana ajarin antum yang zohir. Khobar itu nanti ada banyak. Khobar dari yang zohir. Contoh itu tadi. Al-kitabu jadidun. Nah itu zohir, kelihatan tuh jadidun. Nanti ada yang gak nampak. Contoh dari jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dari zorof, jar majrur.
Ada. Itu namanya dari siful jumlah, dari jar majrur. Boleh. Boleh. Itu nanti sejauh. Kita belajar yang nampak-nampak dulu. Kalau belajar bahasa Arab itu seperti itu. Yang kelihatan-kelihatan dulu aja. Nanti yang tersembunyi-tersembunyi nanti ada saatnya. Itu nanti kalau kelas antum sudah naik level, baru belajar yang aneh-aneh. Nah, ada lagi gak? Keluh kesah apa yang antum rasakan? Fadol. Selama belajar di sini mungkin fadol antum mau kritik ke ana, mungkin ana terlalu cepat atau bagaimana, silakan antum sampaikan. Enggak masalah, terbuka. Iba. Fadol, silakan. Apa yang mungkin antum rasa? Ya, bahasa Arab memang seperti itu. Karena selalu sampaikan, sepekan minimal 2 atau 3 kali antum buka kitab ini. Enggak dijalanin toh? Jalanin enggak? Apa sepekan sekali? Kalau hari ini doang? Kan kayak gitu. Kan antum sendiri yang memilih. Ana sudah berikan jalan-jalannya nih. Ini jalan-jalannya nih menuju surga. Antum enggak mau. Kan kayak gitu. Ini caranya nih biar antum paham seperti ini. Enggak mau dijalanin, ya sudah. Lama, ya itu kan kembali ke antum-antum juga. Kalau antum pengen cepat, ya itu coba dijalani dulu. Nanti antum akan merasakan perubahan yang signifikan. Gak ada yang gak mungkin. Kalau antum pinter, itu bonus dari Allah. Karena semua orang itu dilahirkan dalam keadaan bodoh. Memang ada yang IQ-nya cepat, diajarkan langsung tak, langsung paham. Ada yang memang lama, ada. Yang penting satu, antum terus berusaha, sabar, istiqomah. Jangan dijadikan ini susah, ini langsung wah ini jadikan alasan. Ini alasan syar'i. Enggak ada kata syar'i kayak gitu. Enggak ada. Tetap enggak boleh. Harus. Nanti antum ngerasa deh, kalau antum sudah belajar, antum berhenti, coba deh camkan kata-kata antum belajar nih sekarang nih, antum mutusin, sudahlah anda nyerah, anda berhenti aja. Antum taruh di buku, entah taruh di mana buta. Suatu saat Allah berikan hidayah lagi, tak ada ustadz baru ngajarin kitab yang itu. Ih, ustadznya keren tuh, LC, MA mungkin. Anda punya kitabnya, buru-buru datang, tek, duduk paling depan, tek, baca. Awalnya gampang, mungkin ada masih enteng. Ini udah masuk sini, ketemu yang dulu, tek, wah ini yang dulu ini, aduh, udah garuk-garuk gitu. Akhirnya mundur tuh pelan-pelan, kabur. Kebanyakan kayak gitu, kebanyakan. Karena nggak ngomong semuanya ya, tapi kebanyakan kayak gitu. Mana? Cukup? Gak, Ana cukupkan. Yang ba, insya Allah pekan depan aja. Pelan-pelan aja. Ana pengennya coba pelan-pelan sampai antum benar-benar paham. Gak terlalu anak kebut. Dan antum jangan takut untuk maju ya. Nanti di pekan-pekan berikutnya siap-siap dari antum ada yang maju seperti Bu Royan tadi, ngejelasin ke teman antum. Ya. Jadi siap-siap. Tapi nanti nggak bawa buku kayak gitu, nggak. Usahakan nanti pekan depan antum bawa ini aja ke depan, nggak bawa buku, tapi bawa ini. Jelasinnya di sini. Misalkan antum yang nggak paham ya nanya, jangan diem aja. Coba dong bikinin contoh biar anak paham kayak gitu. Coba diperinci satu-satu biar anak paham. Oh gitu, ya, syukron. Gitu. Enggak, di sini enggak ada. Nanti pada tepar nanti repot. Cukup ya, insya Allah ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga apa yang Anda sampaikan bisa bermanfaat bagi antum semuanya.
Dan selalu ana doakan bagi antum, semoga Allah selalu menjaga antum, menjaga keistiqomahan antum dalam mempelajari agama ini sampai nanti antum menyelesaikan kitab Durusul Lughah sampai selesai insyaallah bismillah. Dan semoga Allah berikan pemahaman kepada antum dalam memahami kaidah-kaidah sudah kita pelajari. Semoga Allah berikan kemudahan dalam antum mempelajari bahasa Arab ini. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.